Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah, para asatidzah, para santri yang juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan umatnya senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jazakallah khair. Bapak, Ibu, asatidzah, para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sering membahas ayat-ayat dalam surat Ali Imran, ya. Ayat-ayat dalam surat Ali Imran. Maka di pertemuan kali ini, kalau sebelumnya kita bahas tengah-tengah ayat yang ada di tengah-tengah surat Ali Imran, maka di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tafsir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayatnya masyhur, nggih. Masyhur. Banyak yang hafal ayat ini. Maka karena banyak yang hafal, maka mestinya kemudian kita berusaha untuk memahaminya agar hafalan kita membuahkan manfaat, tidak sekedar kemudian menjadi hafalan, tetapi kemudian mendorong kita, memotivasi kita untuk mengamalkannya. Baik, barakallahu fikum. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian kita baca terjemahnya, baru kemudian kita kaji apa kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها
ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayatnya pendek nggih, Bapak Ibu para asatidz santri sekalian. Cuman lek panjenengan buka di tafsir Ibnu Katsir nanti akan disebutkan banyak hadis dan panjang nggih. Banyak hadis. Belasan lah nggih. Hadis yang menyebutkan kaitannya dengan ayat ini. Nggih, kaitannya dengan potongan kata yang ada dalam ayat ini. Tarjamahnya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman. Ini kami sampaikan kembali kaitannya dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau kita mendengarkan atau kemudian membaca ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata beliau fa'ar'iha sam'ak, maka persiapkanlah pendengaran kalian. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada kebaikan yang harus kalian lakukan, atau di dalamnya ada keburukan yang harus kalian jauhi. Apalagi khitabnya tidak umum, bukan ya ayuhan nas, tetapi khitabnya adalah khusus untuk mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Maka mestinya kita sebagai hamba Allah yang beriman mendengarkannya dan kemudian melaksanakan perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama mengatakan bahwa setelah ya ayyuhalladzina amanu, perintah setelahnya itu merupakan konsekuensi daripada keimanan. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, maka kurang lebih maksudnya demikian. Kalau kalian beriman, maka laksanakanlah apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi isbiru wasabiru, kalau wasabiru itu ditegaskan kembali dan dikuatkan kembali. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu kalau dalam terjemahnya. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Oke, nanti kita bahas kaitannya dengan rabitu, kalimat warabitu, atau kalau masdarnya ribat. Oke, apa kemudian yang termasuk dengan ribat dari kata robato, ribat, oke, tali, pengikat, itu ribat. Warabitu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Baik, kita masuk ke tafsirnya. Tsumma haddal mu'minin, kemudian maksudnya karena sebelumnya membahas ayat yang ke-199, maka kemudian disebutkan kata tsumma karena memang beliau tidak menafsirkan hanya ayat ini saja, tetapi sudah menafsirkan ayat-ayat sebelumnya. Maka beliau katakan kemudian haddal mu'minin, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mendorong orang-orang yang beriman ala ma yuwassiluhum ilal falah, atas apa-apa yang dapat menyampaikan mereka kepada al-falah. Al-falah ini bukan kata yang asing di telinga kita, karena dalam lafadz adzan pun disebut hayya 'alal falah, adzan. Lalu apa kemudian tafsir al-falah? Wa huwa, adapun al-falah adalah al-fauz,
kemenangan, wasa'adah, kebahagiaan, wan najah, dan kesuksesan. Maka itu dari makna daripada al-falah. Maka kalau kemudian kita dipanggil hayya 'alal falah, itulah maknanya. Mari kepada kemenangan, kebahagiaan, wan najah, dan kesuksesan. Wa anna tariqal musil ila dzalik luzumus sabri, dan sesungguhnya jalan untuk mencapai al-falah itu, kemenangan itu, kebahagiaan itu, kesuksesan itu adalah luzumus sabri, melazimi kesabaran. Apa itu? Alladzi huwa habsun nafsi ala ma tukrihu. Kesabaran, melazimi kesabaran adalah menahan jiwa atas apa-apa yang dia sukai. Jadi apa-apa yang kemudian disukai oleh jiwa, disukai oleh hawa nafsu, maka mestinya kemudian dia tahan. Di antaranya adalah mintarkil ma'asi, di antara yang disukai, yang harus kemudian ditahan, yang disukai oleh hawa nafsu adalah yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau yang disukai maksiat, adapun yang dibenci oleh jiwa adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu hal yang sangat sulit, Pak. Jika dibandingkan dengan melakukan ketaatan, melakukan ketaatan itu jauh lebih mudah dibandingkan meninggalkan kemaksiatan. Maka kita dapati banyak orang yang kemudian dia bisa sholat malam, tetapi sedikit sekali yang mampu untuk menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maka hal yang pertama yang beliau sebutkan, bagian daripada apa yang dibenci oleh nafsu adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minas sabri 'alal masaib, dan diantaranya adalah sabar 'alal masaib, atas musibah-musibah yang menimpa. Ini pun juga hal yang dibenci oleh jiwa. Orang kalau kemudian dia tertimpa musibah, biasanya di awal-awal sulit untuk sabar. Sabarnya itu kalau sudah berlalu beberapa jam, baru kemudian oh iya begitu. Ketika pukulan yang pertama sulit bagi orang untuk sabar, Pak. Maka sebenarnya makna sabar itu ya ketika detik pertama tertimpa musibah. Maka Rasulullah bersabda, innamas sabr inda sodamatil ula. Jadi sabar itu ketika pukulan yang pertama, ketika detik yang pertama tertimpa musibah, kemudian dia mampu untuk menahan lisannya dari berkata-kata yang seakan dia menolak takdir Allah, mampu untuk kemudian menahan amarahnya, mampu untuk kemudian menahan hatinya dari berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Enggak kemudian setelah dia mencak-mencak, ngumak-ngamuk, keluar kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan, seakan dia ingin menolak takdir Allah, baru kemudian oh salah yang saya katakan, sudahlah, sudah terjadi. Lah itu telat, Pak, sabarnya. Sabar itu ketika indas sodamatil ula, ketika pukulan yang pertama, ketika detik yang pertama, itulah sabar. Kita lanjutkan. Wa alal awamir as-saqilah 'alan nufus, sabar atas perkara-perkara yang berat, 'alan nufus, atas jiwa. Itu kan termasuk dibenci oleh jiwa. Fa amarahum bis-sabri 'ala jami'i dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka orang-orang yang beriman untuk sabar atas semuanya itu. Itu tentang as-sabar. Selanjutnya wal musabarah, wasabiru, dari firman Allah wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wal musabarah, adapun kemudian makna al musabarah atau dalam kalimatnya tadi wasabiru, maksudnya al mulazamah, melazimi kesabaran itu. Wal istimrar ala dzalik, dan terus menerus di atas itu. Jadi enggak sekedar kadang sabar, kadang boten. Jadi musabarah itu al istimrar ala dzalik, terus menerus di atas itu. Alat dawam, dan kemudian continue. Dawam, daim, continue.
Jadi kalau sudah mula musabaroh itu enggak sekedar sesaat dia sabarnya Pak, tetapi kontinu, terus menerus dia berada di atas kesabaran. Makna musabaroh pula adalah wa muqawamatul a'da'i fi jami'il ahwal, menghadapi musuh-musuh fi jami'il ahwal, di seluruh keadaan-keadaan, baik musuh yang zahir manusia ataupun kemudian musuh yang batin, setan dari kalangan jin. Baik, berikutnya adalah tafsir wal murabitoh. Itu kalau kemudian fa'ilnya ya, atau wal murabatoh. Apa kemudian murabatoh? Ini salah satu tafsiran yang disebutkan oleh beliau. Satu tafsiran saja. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ribat atau murabatoh itu disebutkan 2 tafsiran. Adapun tafsiran yang beliau sebutkan Syekh As-Sa'di, wa hiya luzumul mahallil ladzi yukhafu min wusulil aduwi minhu. Murabatoh adalah melazimi tempat yang tempat tersebut ditakutkan musuh itu akan sampai di tempat tersebut. Wa an yuraqibu a'da'ahum, dan agar mereka itu mengawasi, memantau musuh-musuh mereka. Maka memang disebut riba itu sebagaimana terjemahan tadi, di perbatasan negeri kaum muslimin. Jadi ribat itu berdiam, berjaga, mengawasi musuh-musuh kaum muslimin di perbatasan negeri kaum muslimin. Ini satu tafsiran dari beliau ya Pak. Nanti kita sebutkan tafsiran yang lain dari tafsir Ibnu Katsir. Wa yamna'uhum minal wusul ila maqasidihim. Dan kemudian mereka yang berada di perbatasan negeri kaum muslimin, mereka yang kemudian ribat, itu mereka menghalau, menahan dari sampainya, dari tercapainya tujuan-tujuan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka apa? Untuk menjajah, menguasai negeri kaum muslimin. Maka mereka yang berada di perbatasan itu, tujuan mereka menolak itu, agar tujuan mereka musuh-musuh Allah itu tidak tercapai. Itulah tujuan daripada ar-ribat. La'allahum yuflihun, agar kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang beruntung. Yafuzuna bil mahbub ad-dini wad dunyawi wal ukhrawi, agar mereka sukses, agar mereka berhasil terhadap apa-apa yang dicintai, baik dalam urusan dini, agama, wad dunyawi atau urusan dunia, wal ukhrawi atau dalam urusan akhirat. Wayan jauna minal makruh, kadzalik juga mereka akan selamat dari apa-apa yang dibenci. Itu satu tafsiran dari ribat, yaitu menetap, bertahan, berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Nanti juga kami akan sebutkan hadis-hadis kaitannya dengan itu. Panjang sekali Pak. Lek panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, disebutkan tentang hadis tentang riba itu panjang sekali. Banyak sekali beliau sebutkan hadis-hadis tentang riba. Yang sebagiannya nanti kita akan kaji. Baik, barakallahu fikum. Sisa sedikit tafsiran dari tafsir As-Sa'di nanti kita sampaikan di akhir. Tafsiran yang kedua tentang riba adalah apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, aqbala alayya Abu Hurairah yauman. Jadi pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bertemu denganku, menemuiku. Faqala, maka kemudian beliau Abu Hurairah mengatakan kepada sinten Abi Salamah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan, atadri yabna akhi fima nazalat hadhil ayah, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, apakah engkau tahu tentang apa ayat ini turun?
Ngoten. Ayat apa? Beliau membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Jadi beliau itu bertanya tentang ayat ini. Ayat ini itu turun tentang apa? Maksud daripada ayat ini itu apa? Qultu, maka kemudian aku mengatakan la. Basa Jawa niki kula mboten ngertos tentang apa ayat ini diturunkan. Qala, maka kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mengatakan, ama innahu lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwun yurabituna fi. Maka apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada peperangan yang mengharuskan mereka itu ribat, yang mengharuskan mereka itu berada di perbatasan negeri kaum muslimin. Jadi di zaman Nabi memang tidak ada. Ini kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walakinnaha nazalat fi qaumin yu'ammirunal masajid. Akan tetapi ayat ini, ayat yang kita baca tadi, itu turun kaitannya dengan kaum orang-orang yang mereka itu senantiasa memakmurkan masjid, Pak. Ini tentu tafsiran yang kedua setelah tafsiran yang pertama yang tadi kami singgung di awal sebagaimana tafsiran beliau. Maka ribat itu, tafsiran ribat itu kalih, Pak. Yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Yang saat ini kemudian sangat mungkin kita lakukan, yang pertama yaitu apa? Memakmurkan masjid. Karena kalau kemudian berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin, tentu kalau kemudian kaum muslimin sudah memiliki sebuah negeri yang memang harus dijaga. Nah, saat ini yang mungkin kita lakukan adalah ribat kaitannya dengan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya juga sangat besar. Mengaten. Niku ribat nggih. Maka dari kata robat atau ribat ini kan tali. Maka yang suka membersihkan masjid, kemudian adzan, mengurusi masjid itu namanya apa, Pak? Marbut. Niku nggih bahasa Arab. Marbutun, terikat. Terikat di mana? Terikat di masjid. Jangan salah. Marbut, Pak, marbut itu dari bahasa Arab. Marbutun. Udah adik tat, kadusnya kok bener, Pak. Kadusnya kok bener. Marbutun itu dia terikat dengan masjid. Masih berlanjut lagi nggih. Yusalluna sholata fi mawaqitiha. Mereka sholat di dalamnya di waktu-waktunya. Nggih, di waktu-waktunya. Tsumma yadhkurunallaha fiha. Kemudian mereka senantiasa mengingat Allah di dalamnya. Nggih, semoga kita termasuk di dalamnya nggih, Pak. Karena ini bagian daripada mengingat Allah. Majelis ilmu itu majelis zikir. Jadi kan salah. Kemudian yang dimaksud dengan majelis zikir itu majelis yang hanya di dalamnya kemudian mereka membaca Al-Quran, di dalamnya kemudian mereka melafadzkan astagfirullah atau la ilaha illallah atau takbir, tahmid dan sebagainya. Nggih, itu majelis zikir juga. Tetapi majelis zikir yang lain adalah kita menuntut ilmu, berada dalam majelis ilmu itu juga adalah majelis zikir. Kenapa? Karena di dalamnya kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita insya Allah termasuk di dalamnya. Meminta donasi dari kaum muslimin, dapat banyak sekali untuk memperindah masjid, banyak ukirannya, indah sekali, Pak. Tapi kemudian kaitannya dengan memakmurkan masjid sangatlah kurang. Tentu kita tidak ingin demikian, karena termasuk min alamatis saah, tanda daripada akan datangnya hari kiamat adalah tanda-tanda kecilnya, Pak. Adalah masjid dibangun, dihias dengan sangat mewah, tetapi kemudian tidak dimakmurkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Fa'alaihim unzilat, maka atas mereka diturunkan isbiru, sabarlah kalian, ai alas sholawatil khamsi. Isbiru itu maksudnya adalah sabarlah kalian dalam menegakkan sholat 5 waktu.
Wasabiru ala anfusikum wa hawakum, dan kuatkanlah kesabaran kalian ala anfusikum wa hawakum, atas apa yang disukai oleh jiwa kalian dan apa yang disukai oleh hawa nafsu kalian. Disuruh sabar, Pak. Jadi kalau hawa nafsu kita suka kepada sesuatu nopo nggih, maka kemudian kita tahan. Jangan sampai kemudian kita mengikutinya. Nggih, namanya manusia terkadang kemudian khilaf. Maka setelah kemudian kita khilaf, kita melakukan kesalahan, mestinya kemudian kita akhiri dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabitu, beliau katakan warabitu fi masajidikum, dan tetaplah kalian berada di masjid kalian, berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takwalah kalian fima alaikum, atas apa yang kemudian atas kalian, maksudnya apa-apa yang kemudian berbahaya atas diri kalian. Nggih, bertakwalah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kami sebutkan hadis yang lain kaitannya dengan ribat dalam makna yang pertama nggih Pak, memakmurkan masjid. Dari Yakub Maula Al-Hirqah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Hurairah lagi Pak. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ala ukhbirukum bima yamhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku habarkan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan apa-apa tersebut, dengan sesuatu tersebut bisa mengangkat beberapa derajat. Sering nggih Pak, Rasulullah SAW itu sebelum menyampaikan nasihat kepada para sahabat itu mesti dimulai dengan pertanyaan Pak. Dan pertanyaan itu memang membuat orang nompong nggih Pak. Kalau sebelumnya mungkin lalai, sebelumnya mungkin tidak fokus, kalau ditanya itu akhirnya fokus. Lihat saja kalau di kelas, nggih, murid-murid yang tidur atau kemudian ndak fokus kemana-mana pikirannya. Coba saya tanya, mangkil langsung jengkelek. Apa? Kan ngaten nggih. Maka itu termasuk cara nggih, Pak. Dan sering sekali kan, Pak. Sering sekali. Ala ukhbirukum dalam banyak hadis banyak sekali. Maka ini kita bisa praktekkan, Pak, kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita. Ngaten nggih. Dimulai dengan pertanyaan baru kemudian diberikan nasihat. Karena terkadang orang itu tidak dalam keadaan yang hadir 100% hatinya Pak. Masih kemana-mana, ya badannya di depan kita, tetapi hatinya di mana. Maka awali dengan pertanyaan. Termasuk dalam kelas, metode belajar dalam kelas, ketika awal pelajaran, mestinya kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Biar kemudian hati mereka itu hadir, pikiran mereka hadir. Baru kemudian melanjutkan pelajaran kan ngaten nggih. Enggak kemudian tiba-tiba langsung pelajaran. Atau mungkin di awal kita tanya dengan kaifa halukum, itu bagian daripada untuk napa? Untuk menghadirkan pikiran. Ngaten. Maka Rasulullah SAW pun bersabda demikian, ala ukhbirukum. Lah mungkin orang ngopo langsung ngabari takok barang kan ngoten. Ya jelas gelem lah, mosok ora gelem kan ngoten hari ini ngoten. Nggih. Ala ukhbirukum bima yamhullah bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dapat mengangkat beberapa derajat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, isbaghul wudu 'alal makarih. Yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu di saat yang tidak disukai. Kapan itu Pak? Salah satunya adalah ketika keadaannya atau hawanya sangat dingin Pak, atau airnya sangat dingin. Maka ketika jangan rasakan saat itu sulit sekali untuk menyemparkan wudu, maka sempurnakan wudu Pak. Salah satunya ketika sedang dalam keadaan yang sangat dingin. Jadi lepas dingin Pak, ampun malah kemudian seket-seket sepisan wajah sepisan napa ping kalih cepet bareng langsung dilap napa? Dilap anduk. Ampun Pak. Jadi kalau kemudian airnya sangat dingin atau ketika itu hujan,
maka paksakan diri kita untuk kemudian sempurnakan wudu. Nggih, pelan, ngoten nggih. Kemudian 3 kali, dimulai dengan yang kanan, makaten Pak. Abot-abot Pak. Atau kalau jenengan pengen praktek, barangkali kalau jenengan masih semangat untuk ndaki, coba ndaki ke Lawu nggih Pak. Di sana ada sendang napa? Ada sendang napa nggih? Sekali ke sana. Apa namanya nggih? Intinya ada kayak mata air nggih Pak. Dan itu bisa digunakan untuk wudu. Nah, saya dan teman-teman dulu ketika naik ke sana itu ada yang bertanya begini, kan dingin sekali nggih Pak. Tayamum yuk, boleh nggak tayamum ini? Maka ada teman saya yang jawab, lek kue wudu bar ngono mati, ra apa-apa tayamum. Lek kue wudu bar ngono apa? Bar ngono mati, ra apa tayamum. Atas Bang. Jawaban teman saya atas. Akhirnya wudu sedaya, Pak. Wah, itu wudunya enggak kemudian lengkap 3 kali enggak, Pak. Sekali celup pun. Sekali. Lah justru di kondisi seperti itu, Pak, sempurnakan wudu. Kenapa itu? Karena itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita dan akan mengangkat derajat kita. Angel tatu angel, Pak. Nggih, kalau kita bisa tenang kalau airnya anget, nggih, itu bisa nyantai sekali, sempurnakan. Tapi lo airnya dingin, Pak, atau kondisi hujan, wah, sebelum subuh apalagi, sholat malam, Masya Allah, berat, Pak. Tetapi itu justru apa? Justru menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Para santri dilatih, jangan sekedar sak, cepet. Ya, setelah itu dilapi, ampun ya Pak. Kita lanjutkan. Wa kathratul khuta ilal masajid. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan banyak melangkah menuju masjid-masjid. Dan banyak melangkah menuju masjid. Hari ini wallahu alam ya Pak. Kalau rumah kita nggak dekat dengan masjid itu, jalan ke masjid itu abot ya Pak. Saya secara pribadi ke masjid nggak jalan kaki Pak. Mungkin kalau rumahnya jalanannya sepi mungkin jalan kaki. Tapi kalau jalannya besar, rame, mau jalan kaki itu berat rasanya ya Pak. Saya pernah baca di salah satu situs ya Pak, berbahasa Arab. Wallahu alam, jawaban daripada syekh tersebut, jawabannya intinya ngeten, semoga dengan kita menggunakan alat transportasi, nggih, baik kemudian motor atau mobil, itu terhitung pahalanya sama. Jawaban beliau hanya semoga tadi, Pak. Apalagi kemudian keadaannya, nggih, Pak. Kalau kita nggak pakai motor atau nggak pakai mobil, mungkin, nggih, itu justru mempersulit, malah membuat kita malas untuk datang ke masjid. Kalau kondisi seperti itu, nggih, lebih baik gunakan motor, gunakan mobil, membuat kita lebih semangat untuk menghadiri sholat jamaah. Kemudian berikutnya wantidhoris sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melakukan sholat. Menunggu sholat setelah melakukan sholat itu termasuk daripada yang akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Kata Rasulullah, hadis ini ditutup fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat. Itulah ribat, sampai Rasulullah mengatakan 3 kali. Maka ribat adalah manakala kemudian kita mau memakmurkan masjid, kita sering ke masjid, baik sholat jamaah atau kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, atau kemudian di masjid kita gunakan untuk bermusyawarah barangkali, hal-hal yang bermaslahat untuk kaum muslimin. Maka itu bagian daripada ribat dalam tafsiran yang pertama. Tafsiran yang saat ini yang sangat mungkin ini Pak, kita memakmurkan masjid, datang ke masjid, inilah ribat. Adapun hadis-hadis yang kaitannya dengan ribat, makna yang kedua yaitu berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin, menetap, tetap berada di perbatasan negeri kaum muslimin. Disebutkan banyak hadis Pak. Kami akan sampaikan beberapa hadis yang membahas tentang itu. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya melalui Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini ribat makna yang kedua Pak. Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Bersiap siaga di perbatasan
selama sehari dalam jihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Jadi sehari mawon Pak, kita berjaga di negeri, di perbatasan negeri kaum muslimin, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Sampai demikian ya Pak. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, kalau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Ribat, berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin sehari semalam itu lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan Pak. Jadi kita dalam sebulan tidak ada hentinya kita puasa Pak. Puasa terus Pak, tidak kemudian Daud, tidak. Malamnya tidak ada, kemudian sekalipun kita tinggalkan sholat, tidak Pak. Sebulan penuh. Itu kalau kita lakukan, jika dibandingkan dengan ribat, itu hanya ribat sehari semalam Pak. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluh. Kalau orang yang berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin itu meninggal Pak, syahid ketika dia itu sedang berjaga tadi Pak, maka amalnya itu akan terus dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang lain Pak, ketika dia meninggal amalnya terputus, ingqata amaluh. Secara umum orang yang meninggal Pak, seluruh amalnya terputus Pak. Sholat yang dia dulu sering sholat terputus, tidak dapat lagi pahala sholat, sudah selesai Pak. Puasa yang dia biasanya puasa terputus sudah Pak. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ribat Pak, itu yang dulu dia senantiasa sholat, yang biasanya dia puasa, yang dia biasanya kemudian dia sedekah atau amal-amal yang lain yang terputus itu, maka untuknya khusus untuk yang ribat itu Pak, maka amalnya itu tidak berhenti Pak, pahala sholatnya terus mengalir, pahala puasanya terus mengalir, pahala amal-amalnya dia terus mengalir, tidak terputus Pak. Itu keutamaan ribat. Penake mentat, aku pengen memang gampang sulit Pak. Kalau jaga kemudian jaganya itu di tengah negeri kaum muslimin masih aman ya Pak. Tapi kalau di awal dia yang pertama kali kena sasaran Pak. Karena kalau kemudian musuh itu datang, mestinya mereka datang melewati perbatasan dulu, enggak kemudian tiba-tiba celing di tengah-tengah boten. Maka berat sekali. Maka karena saking beratnya amalan tersebut, pahalanya pun sangat besar, keutamanya pun sangat besar. Dan memang ini perlu kita bahas Pak. Jangan kemudian ribat itu diartikan dengan makna yang pertama. Nyatanya dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam hadis yang sahih banyak sekali, ribat itu memang memiliki makna yang lain. Apa niku? Berjaga di negeri kaum muslimin. Jangan kita hapuskan makna ini. Memang begini adanya. Dan kalau jenengan buka tafsir Ibnu Katsir sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kuatah sangat Pak hadis yang berkaitan tentang keutamaan ribat, berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Dan tentu merang kita kaji Pak. Walaupun tentu kita nggak berharap ya Pak, dengan ribat ini kita berharap agar ketemu musuh, enggak sama sekali. Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap untuk bertemu musuh. Artinya jangan sampai kita berharap untuk berperang Pak. Berharap untuk agar terjadi peperangan, enggak boleh begitu. Tetapi kalau sudah kadung ketemu musuh, terjadi peperangan, maka tetaplah. Wallahu alam tentu kita tidak tahu apakah kita kemudian mengalaminya atau tidak. Tetapi kalau kemudian kita mengalami, praktekkan hadis ini. Maka praktekkan ayat ini, warobitu, dan tetaplah berada di perbatasan negeri kaum muslimin. Jangan mundur, jangan takut, jangan milih, lebih baik di belakang saja dan sebagainya. Kecuali kalau memang diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin. Wa ujriya alaihi rizku, dan dialirkan atasnya orang yang meninggal dalam keadaan riba tadi, dialirkan rizki untuknya. Wa aminal fatan, dan dia akan aman dari fatan, dari soal kubur, dari fitnah kubur. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan riba Pak, dia aman dari fitnah kubur. Selanjutnya ada hadis juga disebutkan, langsung kami sampaikan matannya Pak. Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhumun nar, la tamassahuman nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Pak. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ini jangan kita
pahami bahwa dua mata berarti matanya mawon. Matanya saja, berarti kepalanya, badannya disentuh api, ndak. Yang dimaksud tentu dzikrul ba'di wa iradatu kulli. Yang dimaksud disebutkan sebagian, yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Kan sebagaimana dalam kebiasaan sebagian orang Indonesia kalau tidak mendapati temannya kan dia katakan di mana batang hidung si siapa kan gitu. Enggak, yang dimaksud yang dicari bukan sekedar batang hidungnya Pak, tetapi semuanya kan begitu sama nih. Tidak tersentuh matanya berarti seluruh tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Dua mata itu dua mata yang bagaimana? Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang pertama adalah mata yang dia takut mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat mungkin saat ini untuk kita Pak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kemudian di sepertiga malam yang terakhir atau di waktu-waktu yang kemudian hati kita sedang khusyuk, kita ingat akan dosa-dosa kita masa lalu. Ketika kita mengingatnya kemudian kita minta ampun kepada Allah, kita takut atas azab Allah menimpa kita, kemudian keluarlah air mata. Maka air mata yang keluar dari orang tersebut, dari mata orang tersebut dengan air matanya tadi karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ribat. Kemudian sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man robata lailatan fi sabilillah kanat ka alfi lailatin siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang ribat berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin, walaupun satu malam Pak, fi sabilillah di jalan Allah, kanat ka alfi lailatin siyamuha wa qiyamuha, maka seperti dia itu sholat malam 1000 malam, dan kemudian dia itu puasa 1000 hari Pak. Jadi malamnya selama 1000 malam dia gunakan untuk sholat malam, siangnya selama 1000 hari dia gunakan untuk puasa. Itu sama Pak, sama dengan orang yang ribat satu malam di jalan Allah. Selanjutnya kami akan sampaikan tentang sebuah syair, dan ini sangat masyhur Pak. Syair masyhur. Kalau dulu di pondok itu ada teman-teman yang hafal syair ini Pak. Syairnya Abdullah bin Mubarak, masih berkaitan dengan ribat ini. Masih berkaitan dengan ribat ini. Syairnya Abdullah bin Mubarak, suratnya Abdullah bin Mubarak yang beliau kirim kepada sahabatnya, ulama juga Pak, Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini. Ini juga penutup kajian kita. Syairnya suratnya lumayan agak panjang Pak. Yang bacakan. Wa qad rawal Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Abdullah bin Mubarak. Telah meriwayatkan Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam biografi Abdullah bin Mubarak. Qala, beliau berkata, amla alayya Abdullah bin Mubarak, telah mengimlakkan atasku, menuliskan atasku Abdullah bin Mubarak, hadhil abyat bitursus, bait-bait ini yang nanti kita akan bahas, bitursus, ketika beliau di daerah Tursus. Wawada'athu lil khuruj, atau beliau tadi jadi menitipkan surat tersebut lil khuruj, untuk keluar, maksudnya sebelum beliau keluar. Wa ansyadaha ma'i ilal Fudail bin Iyad fi sanati sab'ina wa mi'atin. Kemudian beliau titipkan bersamaku, yang menceritakan kisah ini, dan beliau titipkan agar diberikan kepada Fudail bin Iyad
Ketika itu tahun sab'ina wa mi'atin, 170 Hijriah. Wa fi riwayatin, kalau dalam riwayat yang lain, sanata sab'in wa sab'ina wa mi'atin. Kalau dalam riwayat yang lain, ketika Abdullah bin Mubarak mengirimkan surat kepada Fudail bin Iyad, itu tahun 177 Hijriah. Suratnya berbunyi begini, Pak. Ya abidal haramain lau absortana. Ini kan banyak yang hafal, Pak. Ya abidal haramain lau absortana. Memang Abdullah bin Mubarak itu berada di medan perang, ya Pak. Ya abidal haramain lau absortana. Wahai yang beribadah di haramain, dua kota suci, Makkah Madinah. Lau absortana. Sekiranya engkau melihat kami, la alim ta'annaka fil ibadati tal'abu, maka engkau akan tahu bahwasanya engkau ketika beribadah di Al-Haramain itu tal'abu, engkau sedang bermain. Jadi kalau engkau melihat kami yang berada di medan perang ini, perjuangan kami di medan perang ini dibandingkan dengan kalian di Masjid Al-Haram dan di Masjid Nabawi, maka kalian akan menganggap bahwa ibadah kalian itu sekedar apa? Main-main. Mangkana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhurina atau fanuhuruna bidima'ina tadakhaddabu. Wahai orang yang pipinya dibasahi oleh air mata, maka leher-leher kami dibasahi oleh darah. Ini surat Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Kita bayangkan kalau hari ini, Pak, ada satu ulama dengan ulama yang ngirim surat. Suratnya menyinggung, mengingatkan. Ini kan mengingatkannya luar biasa, Pak. Kalau hari ini mungkin marah, Pak. Diingatkan seperti ini. Ibadah podo-podo ibadah, kan mungkin marah, mungkin sekali, Pak. Tapi nanti di akhir kita lihat bagaimana kemudian sikap Fudail bin Iyad, Pak, ketika diingatkan oleh sahabatnya. Au kana yut'ibu khailahu fi batilin, atau ada orang yang dia itu melelahkan, membuat capek kudanya dalam hal yang batil. Fa khuyuluna yaumas sabihati tat'abu, maka kuda-kuda kami lelah di medan peperangan. Rihul abir lakum, kalau minyak kalian adalah minyak wangi, wa nahnu abiruna wahjus sanabik wal ghobar al atyabu, adapun minyak-minyak kami adalah debu-debu yang terbang akibat kaki-kaki kuda yang menyentuh tanah. Wal ghobar al atyabu, sedangkan debu-debu itu lebih wangi bagi kami. Walaqad atana min maqali nabiyyina, sungguh telah datang kepada kami perkataan nabi kami. Qaulun sahihun shadiqun la yakdzibu, perkataan yang sahih, yang shadiq, yang benar, la yakdzib, tidak dusta. Napa niku? La yastawi wa ghubaru khailillah fi anfimriin wa dukhana narin talhabu, tidak akan sama, Pak, di hidung salah seseorang yang dia berada di medan perang, debunya kuda-kuda dan asap daripada api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Tidak sama. Hadza kitabullah yantiqu bainana, inilah kitab Allah yang berbicara di antara kami. Laisa syahid bimayyitin la yakdzib, bukanlah atau tidaklah orang yang syahid itu mati, la yakdzib, dan itu tidaklah dusta. Ini surat yang dikirim oleh Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Kita lihat bagaimana kemudian respon daripada Fudail bin Iyad ketika diingatkan oleh sahabatnya, Pak. Antara satu ulama dengan ulama yang lain saling mengingatkan. Ini tentu kemudian kita berupaya untuk mencontoh beliau-beliau, ya, Pak. Walaupun Fudail bin Iyad memiliki hujah yang kuat, Pak. Beliau tidak mungkin tidak tahu tentang hadis-hadis tentang ribat yang dimaksud adalah memakmurkan masjid. Apalagi masjidnya adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, keutamaan luar biasa, Pak. Kita lihat bagaimana kemudian respon dari Fudail bin Iyad. Kalau hari ini mungkin ulama hari ini mungkin ngomak ngamuk, Pak. Iya, katakan kalau ada ulama di Palestina, mereka berjuang untuk melawan Israel, mengirim surat kepada ulama yang ada di Masjidil Haram, wah mencak-mencak. Kita juga utama, hadisnya ribet. Kita lihat bagaimana kemudian respon Fudail bin Iyad.
Falaqitul Fudail bin Iyad bi kitabihi fil Masjidil Haram. Maka aku bertemu dengan Fudail bin Iyad dengan surat daripada Abdullah bin Mubarak fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, Pak, di Makkah. Falamma qara'ahu dzarifat ainahu. Maka tatkala Fudail bin Iyad itu membaca surat dari Abdullah bin Mubarak, Pak, kita lihat, Pak. Ulama yang Masya Allah, ikhlas, jelas beliau itu ulama yang mukhlis ya, Pak. Ketika dikirimi surat seperti itu, maka dzarifat ainahu, kedua matanya mengeluarkan air mata, Pak. Waqol, tidak cukup di situ, Bu. Beliau pun kemudian mengatakan, sodaqo Abu Abdurrahman, telah benar Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini lakopnya Abdullah bin Mubarak, Pak. Telah benar Abu Abdurrahman wana sohani, dan dia telah menasehatiku. Summa qala, kemudian beliau berkata, anta mimman yaktubul hadis. Ini berkata kepada yang membawakan surat itu dari Abdullah bin Mubarak, apakah engkau termasuk orang yang biasa menulis hadis? Qala qultu, kemudian orang yang bawa surat tersebut, qultu, aku mengatakan, naam, ya, aku biasa menulis hadis. Qala, maka kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, faktub hadzal hadis qara'a hamlika kitabi Abdurrahman ilaina. Tulislah hadis ini sebagai hadiah, sebagai pengganti, sebagai imbalan karena engkau telah membawa tulisan surat Abdullah bin Mubarak kepadaku. Ngaten, diberi hadiah, Pak. Tapi hadiah apa? Hadiah hadis. Cara sakniki pun kesel-kesel kan ngoten, nggo surat, dikei hadiah buku. Hadiah buku ra iso dipangan, nggo apa? Hadiah hadis nggo apa? Golek di internet katakan ngoten nggih, Pak. Lho hadiah duit 1 juta kan lumayan, 100.000 kudu bakso lumayan. Ini hadiahnya hadis, Pak. Nah, orang hari ini nggo apa ngoten nggih? Hadiah hadis nggo apa? Ini Masya Allah ya, Pak. Beliau hadiahi sebuah hadis. Ngoten. Fudail bin Iyad. Ini bentuk terima kasih ya, Pak, kepada siapa? Kepada yang membawa surat tadi. Wa amla aliyal Fudail bin Iyad. Maka kemudian Fudail bin Iyad itu mengimlakan kepadaku. Haddatsana Mansur binul Mu'tamir, telah menceritakan Mansur ibnu Mu'tamir kepada kami. An Abi Soleh, dari Abi Soleh, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Hadis yang beliau tulis ya, Pak, itu justru membenarkan apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mubarak, Pak.